Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 315. Kita masih berbicara mengenai Al-Ismul Mausul bagian ke-24. Ya. Pada edisi ini kita hendak melihat aplikasi Al-Ismul Mausul dalam kalimat A milik B. Kita sudah mempelajari kalimat A milik B pada edisi 100. Simak lagi edisi itu. 1. Kalimat A milik B mengacu pada pola A li B. Jadi ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Arab, A milik B, bahasa Arabnya A li B. Jadi linear, tidak seperti edisi sebelumnya A mempunyai B. Kalau A mempunyai B, itu bahasa Arabnya li A B. Li A B. Jadi tidak linear ya. Tapi kalau A mempunyai B, A milik B, bahasa Arabnya itu A li B. Li itu milik. Li itu milik. Dalam edisi sebelumnya, li A plus B, li itu mengandung makna mempunyai. Ya. Jadi kalimat A milik B itu bisa dilihat, bisa dibaca, bisa disimak pada edisi 100. Edisi 215 sebelumnya. Coba kita lihat. Ini tiga contoh kalimat A milik B dalam bahasa Arab. Hadzal qalamu lil waladi. Perhatikan. Hadzal qalamu itu A, kemudian li, nah itu li, al waladi itu B, ya. Di sini ada sebetulnya satu huruf yang hilang, yaitu huruf hamzah wasal. Li plus al-waladi berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi hamzah wasal itu hilang ya. Jadi li disambungkan dengan lam pada al-waladi. Sehingga terbentuklah kalimat hadzal qalamu lil waladi. Artinya hadzal qalamu, pena ini, li itu milik anak laki-laki itu. Al-waladi anak laki-laki itu. Jadi hadzal qalamu lil waladi. Pena ini milik anak laki-laki itu. Jadi pemiliknya anak laki-laki tunggal. Kemudian yang dimiliki juga hadzal qalamu tunggal. Ya, tunggal. Jadi yang dimiliki dengan pemilik itu tidak harus selaras dalam hal bilangan ya. Bisa saja pemiliknya itu banyak, yang dimiliki itu satu. Dan sebaliknya bisa juga yang dimiliki itu banyak, pemiliknya satu, ya. Jadi hadzal qalamu lil waladi. Jadi milik itu dinyatakan oleh harful jar li, preposisi li, kata depan li, ya, li. Hadzal qalamu lil waladi. Li itu harful jar, oleh karena itu kata benda setelahnya itu harus majrur, lil waladi, bukan lil waladu, bukan lil waladah, ya. Contoh kedua, hadzanil qalamani. Hadzanil qalamani itu dua pena. Kata penunjuk yang digunakan untuk bentuk dua itu hadzani. Hadzani kalau kata benda yang ditunjuk itu laki-laki ya. Hadzanil qalaman itu bisa disimak di edisi mengenai kata penunjuk. Itu sudah kita bahas panjang lebar itu pada edisi berapa? Coba cek lagi. Hadzanil qalamani, dua pena ini. Kalau hadzal qalamu, pena ini. Kalau hadzanil qalamani, dua pena ini. Lil waladaini, milik dua anak laki-laki itu.
Jadi pemiliknya 2 anak laki-laki, yang dimiliki juga 2 pena, ya. 2 pena. Hadhanil qalamani lil waladaini. Kemudian contoh ketiga, hadhil aqlamu. Jadi yang dimiliki itu banyak pena. Aqlam itu bentuk jamak dari qalamun. Hadhil aqlamu, pena-pena ini milik ya al-auladi. Aulad itu jamak dari walad, ya. Milik anak-anak laki-laki itu. Coba perhatikan aqlam, pena-pena itu jamak tidak berakal. Aqlam itu bentuk jamak dari qalam, pena-pena. Kemudian aqlam itu tidak punya akal. Jadi secara teknis dikatakan al-aqlam itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Baca lagi mengenai jamak tidak berakal. Itu sudah kita pelajari semua pada edisi-edisi sebelumnya. Jadi al-aqlam itu jamak tidak berakal, identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu, kata penunjuk yang digunakan itu hadhihi. Hadhihi itu kata penunjuk ini yang digunakan untuk perempuan tunggal, ya. Kemudian lil auladi, milik anak-anak laki-laki itu. Milik anak-anak laki-laki itu. Itulah 3 contoh kalimat A milik B yang mengacu pada pola A li B. Jadi ini hadzal qalam, hadzanil qalamani, hadzil aqlam itu A. Itu A sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada, sebagai subjek. Kemudian li, kemudian kata benda setelah li, al-waladi, al-waladaini, al-auladi, itu B, ya. Itu B. B itu dalam pola ini menunjukkan pemilik, Kemudian kombinasi li plus B itu berperan sebagai khabar atau predikat dalam kalimat ismiyah, mubtada plus khabar, ya. Mubtada plus khabar. Jadi kolom sebelah kanan, hadzal qalamu, hadzanil qalamani, hadhil aqlamu, itu mubtada. Kita tahu bahwa mubtada itu marfu, ya. Mubtada itu marfu. Jadi hadza, hadzani, hadhihi itu marfu, ya. Itu marfu oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Kemudian hadza dengan kata benda setelahnya itu selaras, ya. Jadi oleh karena ini marfu, ini pun marfu, al-qalamu. Oleh karena hadzani itu marfu, maka al-qalamani juga marfu. Bentuk 2 itu marfu dengan alif, ya. Marfu dengan alif. Jadi bukan hadzanil qalamaini, tapi hadzanil qalamani. Kemudian ini marfu, maka ini pun marfu, ya. Kemudian kata benda setelah harful jar li itu semuanya majrur. Lil auladi, lil waladaini, lil waladi, ya. Begitu. Hadzal qalamu lil waladi, ya. Jadi qalamnya itu tunggal, pemiliknya juga tunggal. Itu tidak harus sama, ya. Bisa juga kita membentuk kalimat hadzal qalamu, pena ini, lil waladaini, milik 2 anak laki-laki itu, ya. Atau bisa juga hadhil aqlamu, pena-pena ini, lil waladi, milik anak laki-laki itu. Itulah contoh-contoh kalimat A li B atau A milik B. Kemudian poin 2. Ini poin 2, al-ismul mausul dapat berperan sebagai B. Jadi B ini pemilih ini dapat diperankan oleh al-ismul mausul. Dapat diperankan oleh al-ismul mausul. Coba lihat 3 contoh berikutnya. Hadzal mushafu lilladzi yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Di sini hadzal mushaf
berperan sebagai mubtada, li. Coba lihat li. Li itu harful jar. Setelah li itu alladzi isim mausul. Isim mausul. Jadi hadzal mushaf ini milik orang yang, ini isim mausul, orang yang sedang membaca Al-Qur'an di masjid, ya. Orang yang sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Jadi ini hadzal mushaf itu berperan sebagai mubtada, kemudian lilladzi yaqra'ul Qur'ana fil masjid itu khabar, ya, khabar. Jadi lil ini sebagai khabar, ya, sebagai khabar. Kemudian kalimat setelah alladzi yaqra'ul Qur'an itu silah mausul, ya. Silah mausul. Jadi kalau kita ini kali ini silah mausul untuk melengkapi makna isim mausul, silatul mausul. Mushaf itu kopi Al-Qur'an, itu namanya mushaf, ya. Mushaf. Jadi kitab Al-Qur'an itu disebut mushaf atau mashaf. Jadi hadzal mushaf ini, kalau saya memegang itu Al-Qur'an, jadi yang saya pegang itu sebetulnya bukan Al-Qur'an tapi mushaf. Mushaf. Milik, setelah milik itu baru isim mausul. Setelah milik itu isim mausul. Lilladzi, milik orang yang, orangnya itu laki-laki tunggal, ya. Orang yang apa? Orang yang yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Ini fil mudhari. Yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Kalau mushafnya itu dua, hadanil mushafani, jadi dua mushaf ini, saya memegang dua mushaf atau saya menunjuk dua mushaf, lilladzaini, milik dua orang yang. Kalau alladzi orang yang, laki-laki tunggal, kalau alladzani dua orang yang, ya, dua orang laki-laki, ya. Jadi perhatikan isim mausul bentuk dua, itu mu'rab, ya. Jadi dua marfu itu alladzani, kalau mansub atau majrur alladzaini. Jadi alladzaini itu majrur karena didahului oleh li, majrur dengan ya. Gitu. Oleh karena yang membaca itu dua, maka fi'il mudhari yang digunakan itu fi'il mudhari untuk huma, yaqra'ani. Yaqra'u fi'il mudhari untuk huwa. Alladzi yaqra'ani fi'il mudhari untuk huma. Jadi alladzaini, ya. Yaqra'ani al-Qur'ana fil masjid. Milik dua orang yang sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Coba lihat Al-Quran itu berakhir dengan fathah. Mengapa dia berakhir dengan fathah? Oleh karena dia objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub, ya. Jadi dia mansub dengan fathah. Al-Qur'ana. Kemudian contoh terakhir, hadhil masahif. Mushaf, satu mushaf. Kalau dua mushaf, mushafani. Kalau banyak mushaf, masahifu. Masahib itu jamak dari mushaf, ya. Dia tidak bertanwin, ghairu munsharif. Masahifu. Jadi hadhil masahifu, mushaf ini juga jamak tidak berakal. Oleh karena itu kata penunjuk yang digunakan itu kata penunjuk untuk perempuan tunggal, hadhihi. Lilladzina, milik orang-orang yang.
milik orang-orang yang alladzina itu jamak laki-laki ya, jamak laki-laki untuk orang-orang yang yaqra'unal Qur'ana, membaca Al-Qur'an di masjid ya. Nah, ini contoh kalimat A milik B. Jadi ini A, ini I, li itu milik, ini B, yang pemiliknya itu isim mausul ya, isim mausul. Hadhil masahifu lilladzina yaqra'unal Qur'ana fil masjid. Begitu ya. Begitu. Hadzal mushafu, mushaf ini milik, li itu milik orang yang sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Jadi ini si mausul ini itu selaras dengan kata kerja. Dengan kata kerja ya. Oleh karena ini laki-laki tunggal, maka kata kerja yang digunakan juga kata kerja untuk laki-laki tunggal. Dua orang laki-laki, lilladaini, ini pun dua orang laki-laki, yaqra'ani. Lilladzina jamak laki-laki, ini pun jamak laki-laki, yaqra'una fil masjidi, fil masjidi. Inilah contoh kalimat A milik B di mana yang berperan sebagai B itu isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina ya, alladzina. Jadi alladzi isim mausul laki-laki tunggal, alladzina isim mausul jamak tunggal. Isim mausul laki-laki tunggal, kita sudah 24 edisi ini membicarakan isim mausul ini. Laki-laki tunggal, isim mausul laki-laki tunggal itu mabni. Jadi marfu'nya alladzi. Kalau alladzi itu didahului oleh huruf jar, dia menjadi majrur juga alladzi. Bentuk jamak juga begitu. Alladzina, orang-orang yang, itu marfu'. Kalau didahului oleh li, milik orang-orang yang, alladzina juga. Oleh karena isim mausul untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak itu mabni. Beda dengan isim mausul untuk bentuk dua. Isim mausul untuk bentuk dua itu mu'rab. Jadi lilladzaini. Jadi dia itu majrur dengan ya. Kalau mansub alladzani. Kalau marfu alladzani, dia marfu dengan alif. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan 5 latihan di bawah ini. Kapal itu milik. Jadi pemiliknya itu orang yang, isim mausul ya, sedang bepergian ke London. Kapal itu sudah pernah muncul berkali-kali dalam latihan sebelumnya. Safinah. Kapal itu safinah. Kalau kapal itu ditunjuk dari jauh, jadi kata penunjuk yang digunakan itu apa itu? Kata penunjuk yang digunakan itu ya. Itu untuk laki-laki, itu zalika, untuk perempuan tilka. Kapal itu perempuan, oleh karena berakhir dengan ta marbutah. Jadi kita gunakan tilka. Tilka, kata benda setelahnya itu beralif lam, selaras dengan ini. As-safinatu. Tilka safinatu. Tilka safinatu. Ini yang berperan sebagai subjek ya, sebagai subjek. Nanti dalam ini berikutnya dikatakan bahwa yang berperan sebagai subjek itu tilka. Sesuatu yang ditunjuk dari jauh, tilka. Tilka itu apa? Tilka itu as-safinah. As-safinah.
Jadi dikatakan as-safinah itu badal dari tilka. Nah, nanti kita gunakan istilah itu. Tilka as-safinatu, ini li ini kita sudah masuk ke wilayah khabar. Li apa? Li orang yang, anggaplah orangnya itu laki-laki ya, tunggal. Lilladzi, jadi hamzah wasal pada alladzi itu dihilangkan manakala disambungkan dengan li ya. Lilladzi, jadi tilka safinatu lilladzi, kemudian ini silah mausulnya itu jumlah fi'liyah ya, sedang bepergian. Bepergian itu juga sudah berkali-kali dimunculkan. Safara yusafiru, safara yusafiru. Ini fi'il madin, ini fi'il mudhari. Nah, jadi oleh karena waktu bepergiannya itu sedang, jadi kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk dia laki-laki, yusafiru ini. Tilka safinatu lilladzi yusafiru, yusafiru ke ila London. London itu Lunduna. Dia ghairu munsharif ya. Lundunu ya. Jadi ila Lunduna. Jadi dia itu majrur dengan fathah. Ila Lunduna. Lunduna. Tilka safinatu lilladzi yusafiru ila London. Kapal itu, kita melihat sebuah kapal dari jauh, kemudian kita menunjuk kapal itu sambil mengatakan tilka safinatu, kapal itu lilladzi, milik orang yang sedang bepergian ke London. Jadi kalau milik dua orang, lilladzaini yusafirani ila London. Jadi kalau milik orang-orang yang, lilladzina yusafiruna ila London. Ya, tergantung soalnya. Kemudian nomor 2, rumah ini milik orang-orang yang berasal dari Jerman. Hadzal baitu, rumah ini, hadzal baitu, rumah itu laki-laki. Hadzal baitu, hadzal baitu, ini mubtada ya. Hadzal baitu, milik li ya, orang-orang itu laki-laki, kita anggap laki-laki ya. Alladzina, jadi lilladzina, lilladzina. Kalau orang-orang itu perempuan, lillawati. Hadzal baitu lilladzina, setelah isim mausul itu silah mausul. Silah mausul itu kalau kita lihat ini nggak ada kata kerja ya. Silah mausulnya itu al-jar wal majrur. Lilladzina min dari Almania. Almania itu Jerman. Almania. Jadi hadzal baitu lilladzina min Almania. Jadi yang berperan sebagai silah mausul dalam kalimat ini adalah min Almania. Min Almania itu al-jar wal majrur. Oleh karena al-jar wal majrur itu bisa berperan sebagai silah mausul ya. Yang berperan sebagai silah mausul atau rangkaian kata yang melengkapi makna isim mausul adalah kalimat baik ismiyah maupun fi'liyah, tapi seringkali fi'liyah, dan juga prasa jar majrur ya. Prasa jar majrur min Almania. Juga prasa
zorfi. Prasa zorfi. Prasa zorfi dan prasa jar majrur itu disebut juga syibhul jumlah. Hadzal baitu lilladzina min Almania. Jadi kalau soalnya kita ubah, rumah ini milik orang. Orangnya tunggal laki-laki, berasal dari Jerman. Hadzal baitu lilladzi min Almania. Kalau dua orang laki-laki, lilladzaini. Lilladzaini. Ini lilladzaini. Kalau orangnya itu perempuan tunggal, lillati min Almania. Kalau kalau pemiliknya itu banyak orang, kemudian perempuan semua, lillawati, lillati min Almania. Ya. Oke, nomor 3, rumah-rumah ini milik orang-orang yang saya hormati. Rumah itu baitun. Jamak dari baitun itu buyut. Buyut, ya. Rumah itu baitun. Baitun jamaknya buyutun. Jamak taksir, ya. Buyutun. Kemudian kata penunjuk yang digunakan itu ini. Rumah ini jamak. Rumah-rumah itu jamak, juga tidak berakal. Oleh karena itu, ismul isyarah, kata penunjuk yang digunakan adalah kata penunjuk untuk perempuan tunggal. Oleh karena yang ditunjuk itu, atau mubdal minhu itu, jamak tidak berakal. Jadi kalimatnya hadhihi. Kenapa kita menggunakan hadhihi? Hadhihi itu kan untuk perempuan tunggal. Ya, oleh karena yang ditunjuk itu jamak tidak berakal. Hadhil buyutu. Hadhil buyutu milik orang-orang laki-laki, ya. Lilladzina coba lihat, saya hormati. Untuk menghormati itu kita gunakan ihtarama. Yahtarimu. Ihtarama yahtarimu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Kapan orang-orang itu saya hormati, kita anggap sekarang, ya. Jadi kita gunakan fi'il mudhari. Lilladzina, saya hormati. Kalau yahtarimu itu untuk huwa, untuk saya, ganti ya dengan a. Ahtarimu. Ahtarimu. Perhatikan, ini apa ini? Ini silah mausul. Masih ingat dengan aid atau raji'? Raji' adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang harus ada di silah mausul. Silah mausulnya ahtarimu. Ahtarimu itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada ini, isim mausul. Alladzina itu kata gantinya hum, ya. Jadi ahtarimuhum. Jadi hadhil buyutu lilladzina ahtarimuhum. Jadi ini yang disebut dengan aid itu. Aid itu kembali ke isim mausul. Hadhil buyutu lilladzina ahtarimuhum. Rumah-rumah ini milik orang-orang yang saya hormati. Ini hum ini dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu dihilangkan. Jadi bahasa Indonesianya
rumah-rumah ini milik orang-orang yang saya hormati, bukan orang-orang yang saya hormati mereka. Ya, nah, bahasa Inggris juga begitu. Tapi dalam bahasa Arab dia harus dipakai. Nah, kalaupun nanti dia itu tidak dipakai oleh karena maknanya sudah jelas, maka dia itu dihilangkan sebetulnya. Tapi dia itu ada sebetulnya. Ya, hadhil buyutu lilladzina ahtarimuhum. Rumah-rumah ini milik orang-orang yang saya hormati. Jadi milik orang yang saya hormati. Kalau milik orang-orang yang saya kenal, lilladzina a'rifuhum. Milik orang-orang yang saya cintai, lilladzina uhibbuhum. Ya, uhibbuhum. Oke, nomor 4. Mobil ini milik orang yang tinggal di rumah ini. Ya, mobil ini mobil sayyarah. Sayyarah itu perempuan, jadi kita gunakan hadhihi. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Mobil ini. Kenapa kita guna hadhihi? Oleh karena yang ditunjuk itu perempuan tunggal. Kalau di sini mengapa kita gun hadhihi? Oleh karena yang ditunjuk itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Hadhihi sayyaratu mili li orang yang, ya orangnya itu laki-laki kita anggap, lilladzi. Kalau milih orang-orang yang lilladzina, kalau milih dua orang yang lilladzaini, kalau milih orang yang lilladzi, kalau milih orang yang perempuan lillati, ya. Tinggal di rumah ini, tinggal itu yaskunu. Sudah berulang kali dimunculkan. Yaskunu di rumah ini, fi hadzal baiti, fi hadzal baiti, hadzal baiti. Dalam kalimat ini kita menggunakan dua isim isyarah. Yang pertama hadhihi, yang kedua hadza. Kita gunakan hadhihi oleh karena dia menunjuk perempuan tunggal, as-sayyarah. Di sini digunakan hadza oleh karena dia menunjuk laki-laki tunggal, al-bait, ya. Hadhihi as-sayyaratu lilladzi yaskunu fi hadzal bait. Kalau milik dua orang yang tinggal, lilladzaini yaskunani fi hadzal bait. Yang terakhir, pujian itu milik zat. Jadi di sini kata orang itu kita ganti dengan kata zat. Oleh karena pemiliknya itu bukan orang, ya. Pujian itu milik zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, ya. Kita katakan zat, ya. Pujian itu hamdun. Jadi pujian itu alhamdu. Alhamdu. Ini mubtadanya. Pujian itu milik siapa? Milik zat. Ya, zat dalam hal ini pencipta. Jadi alladzi, lilladzi menciptakan itu khalaqa atau fatara. Ya, fatara. Kita gunakan fatara. Lilladzi fatara. Fatara itu semakna dengan khalaqa. Alladzi fatara, langit. Langit itu sama. Ya, langit itu sama. Samaun. Jamaknya itu samawatun.
samawatun. Jadi langit itu biasanya dinyatakan dalam bentuk jamak ya. Jadi lilladzi fataras samawati. Samawati. Sekarang coba lihat, fatara itu kata kerja plus subjek atau fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu dia laki-laki yang tersembunyi di sini. Dia laki-laki itu mengacu pada alladzi. Dia laki-laki itu Allah ya. Yang menciptakan langit itu Allah. Alladzi fatara. Dengan demikian ini objek. Objek itu harus mansub ya. Dalam latihan sebelumnya berkali-kali diingatkan bahwa bentuk mansub dengan jamak muannas salim, ini jamak ini berakhir dengan atun, jadi muannas salim ya. Muannas salim itu mansub dengan kasrah. Jadi fataras samawati, bukan fataras samawata. Ini objek nih. Objek itu mansub. Tapi as-samawat itu mansub dengan kasrah. Oleh karena as-samawat itu jamak muannas salim. Atau paling tidak yang menyerupai jamak muannas salim. Alhamdulillahilladzi fataras samawati. Ini ada alif di sini ya. Alif. Ini ada alif yang digantung. Dan bumi. Bumi itu ard. Ya, wal arda. Jadi nanti kita akan ini bahwa ard itu ma'tuf yang dihubungkan dengan as-samawat. As-samawat itu namanya ma'tuf alaih. Jadi kalau kita menghubungkan dua kata benda dengan waw ataf, maka dua kata benda itu harus mempunyai i'rab yang sama. Teorinya begitu. Jadi as-samawati itu mansub. Mansub dengan kasrah. Jangan lihat ininya, jangan lihat kasrahnya ya. Mansub. Dihubungkan dengan al-ard. Oleh karena itu, al-ard juga harus mansub. Al-ard itu ismun mufrad. Isim mufrad itu mansub dengan fathah. Ini mansub dengan fathah. Jamak muannas salim itu mansub dengan dhammah. Ya, mansub dengan dhammah. Jadi kalimatnya alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard. Ya, pujian itu milik zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau soalnya kita ubah, pujian itu milik zat itu kita ganti dengan Allah. Kita ganti dengan Allah. Jadi alhamdulillahi, yang menciptakan langit dan bumi, alladzi fataras samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard. Tetapi apabila li itu langsung diikuti oleh isim mausul, kalimatnya menjadi alhamdulilladzi fataras samawati wal ard. Jadi nanti alif lam itu ya, sejauh yang kita pelajari, alif lam itu mengandung makna itu dalam arti tersebut ya. Itu dalam arti tersebut. Alif lam itu juga bisa mengandung makna segala. Segala kalau ininya dalilnya itu jelas. Misalnya kalau saya berkata kucing itu binatang. Kucing itu binatang. Al-qittu, ya kan? Al-qittu, cat, the cat. Al-qittu, ini mubtada. Hayawanun. Hayawanun itu khabar. Sehingga terbentuklah kalimat al-qittu hayawanun. Kucing itu binatang. Kemudian kalau ditanya, kucing mana yang binatang itu? Kucing mana yang binatang itu? Al-qittu. Ya, kucing mana binatang itu? Jawabnya semua kucing.
Jadi semua kucing binatang. Jadi alif lam di sini bisa diterjemahkan semua, ya. Kalau dalilnya sudah jelas. Ini dalilnya jelas, tidak ada kucing yang tidak binatang. Oleh karena itu al-qittu hayawanun. Seperti alhamdulillahi, pujian itu milik Allah. Pujian mana yang milik Allah itu? Ya, segala puji. Oleh karena itu alif lam di situ diterjemahkan segala puji. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik zat yang menciptakan langit dan bumi. Zat yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Alhamdulillahi alladzi fatara as-samawati wal ardh. Segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi itu didahului oleh isim ma'rifah. Allah itu kan ma'rifah kan? Allah itu isim ma'rifah. Oleh karena itu alladzi setelah Allah itu berperan sebagai na'tun. Lihat lagi sifat jabatan yang pertama dari isim mausul. Kalau ini alhamdulilladzi, lilladzi ini jadi alladzi itu langsung didahului oleh li, jadi itu majrur, isim majrur ya. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 5 latihan. Coba dibaca ini jabatan isim mausul. Kita sudah mengcover 24 jabatan isim mausul, ya. Ini merupakan jabatan yang ke berapa ini? Jabatan yang ke ini. Coba lihat itu. Ya, kita lihat sekali lagi. Alhamdulilladzi fataras samawati wal ardh. Pujian itu atau segala puji milik zat yang menciptakan langit dan bumi. Hadhihi as-sayyaratu lilladzi yaskunu fi hadzal baiti. Jadi mobil ini milik orang yang tinggal di rumah ini. Hadhil buyutu lilladzina ahtarimuhum. Jadi rumah-rumah ini milik orang-orang yang saya hormati. Hadzal baitu, rumah ini milik orang-orang yang berasal dari Jerman. Lilladzina min Almania. Jadi kalau kita hendak mengatakan rumah ini milik orang-orang yang tinggal di Jerman, hadzal baitu lilladzina yaskununa fi Almania. Tilka safinatu, kapal itu, lilladzi yusafiru ila London, milik orang yang sedang bepergian ke London. Kalau milik orang-orang yang lilladzina sedang bepergian yusafiruna ila London. Kalau milik orang-orang yang bepergian ke London kemarin, berarti kata-kata yang digunakan itu fi'il madhi. Lilladzina safaru, ini safaru ila London ams. Alhamdulillah kita sudah selesaikan edisi 315. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.